Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita. Alhamdulillah pada siang ini telah sampai pada surat Al-Hajj ayat 55. Ya, mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'ah baghtatan aw ya'tiyahum adzabu yaumin aqim. Al-mulku yawma idzin lillah yahkumu bainahum falladzina amanu wa amilus salihati fi jannatin na'im walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina fa ulaika lahum adzabun muhin. Ya, Allah berfirman, wala yazalul ladzina kafaru, dan orang-orang kafir selalu atau senantiasa fi miryah, dalam keraguan, minhu, dalam keraguan terhadap Al-Quran, hatta ta'tiyahumus sa'ah, hingga ya, baru kemudian datang kematian secara tiba-tiba. Ya'tiyahum, atau datang kepada mereka adzabu yaumin aqim, datang pada yaumin aqim. Yaumin aqim itu maksudnya hari kiamat. Nah, jadi ada kondisi di mana seseorang akan mati secara tiba-tiba. Bagaimana kalau mati tiba-tiba? Ya. Jadi meninggal tiba-tiba ini maksudnya ya bagi terjadi yang paling sedih sekali, yang paling menyakitkan, mati tiba-tiba enggak ada persiapan untuk akhirat. Coba ibu-ibu buka surat Al-An'am ayat 44. Surat Al-An'am ayat 44. Ya. Jadi mati tiba-tiba ini ya, itu akan terjadi pada orang-orang yang meragukan Al-Quran menurut ayat ini, atau orang-orang yang ya melupakan peringatan Allah. Itu tersebut dalam surat Al-An'am ayat 44. Kalau dalam ayat ini orang mati tiba-tiba, kenapa? Karena
Apa tadi? Meragukan Al-Quran. Mati tiba-tiba. Kalau menurut ayat surat An-An'am ayat 44, mati tiba-tiba. Bagaimana bunyi ayatnya? Falamma nasu ma dzukiru bihi. Manakala mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka. Manakala mereka melupakan peringatan Allah. Apa yang terjadi? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Allah bukakan pintu-pintu kesenangan malah. Mantap kali ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Manakala mereka melupakan peringatan Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Malah Allah bukakan pintu-pintu kesenangan. Hatta idza farihu bima utu. Hatta idza fariha bima utu. Ya, manakala mereka begitu bergembira, bersenang-senang dengan apa yang mereka dapatkan. Hatta idza farihu bima utu. Akhadnahum baqtatan, kami hukum mereka tiba-tiba, kami matikan tiba-tiba. Fa idahum mublisun, pada saat itu mereka berputus asa. Itu hati-hati. Jadi di antara sebab mati tiba-tiba, karena pertama kalau menurut ayat ini yang sedang kita tafsir ini, karena melupakan ragu terhadap Al-Quran, itu akan mati tiba-tiba. Akan menurut ayat ini, ayat yang sedang kita tafsir ini. Menurut surat Al-Hajj ayat berapa ni? 55, akan mati tiba-tiba bagi orang yang meragukan Al-Quran. Dan menurut surat Al-An'am ayat 44, mati tiba-tiba karena melupakan peringatan Allah, bersenang-senang, tiba-tiba mati. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in. Manakala mereka melupakan peringatan Allah, maka kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Hatta idza farihu bima utu, hingga ketika mereka begitu bersenang-senang, akhadnahum baqtatan, kami adab mereka tiba-tiba. Kami hukum mereka tiba-tiba, kami matikan mereka tiba-tiba. Fa idahum mublisun, pada saat itu mereka berputus asa. Nah, ini namanya dalam istilah agama disebut istidraj. Apa? Istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu kesenangan yang Allah berikan agar bertambah dosanya. Ya, kesenangan yang Allah berikan agar makin bertambah dosanya, supaya mendapat azab lebih pedih, karena mereka tidak mau bertobat. Jadi kita jangan cemburu. Kenapa orang enggak salat makin laku dagangannya, ya? Makin menentang Allah, makin kaya. Itu apa nama tadi? Apa dalilnya tadi? Al-An'am 44. Nah, coba dibacakan lagi, coba dihayati lagi, coba baca terjemahannya saja boleh. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka yang berputus asa. Betul kan? Jadi apa tadi? Melupakan peringatan Allah. Allah suruh salat, enggak mau salat. Allah suruh bersedekah, enggak mau bersedekah. Allah suruh tutup jilbab, enggak berjilbab, pakai daster. Allah suruh apa lagi, ngaji, enggak mau ngaji. Bisa jadi dia makin senang dia. Tapi ingat, itu istidraj. Makin mengkek sehingga makin bertambah-tambah dosa. Makanya kita jangan cemburu. Ada orang kenapa kok kita rajin salat, rajin ngaji, miskin terus. Miskin terus. Orang enggak pernah ngaji makin kaya. Ini apa, Allah enggak adil? Enggak, istidraj. Apa dalil istidraj tadi? Al-An'am 44.
Kalau dalam surat An-Nisa ayat 115 begini bunyinya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu An-Nisa ayat 115. Coba ibu buka. Maka kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu sungguh tempat. Ya. Nah, ini kan wa may yushaqiqir rasula, barang siapa yang menentang rasul, menentang sunnah, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kebenaran rasul tersebut. Nuwallihi ma tawalla, kami berikan dia keleluasan, makin mengkek dia, semakin berkuasa, makin kaya, makin sokhe. Dah, jangan bilang-bilang orang. Nuwallihi ma tawalla, baru kemudian tadi Allah matikan tiba-tiba, wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke neraka jahanam. Kenapa akhirnya masuk neraka jahanam? Karena makin kaya, makin banyak dosa, makin berkuasa, makin banyak dosa, sehingga cukup tiket ke neraka jahanam. Makanya kita jangan cemburu. Begini, kita pilih mana? Kaya istidras atau kaya karena anugerah? Banyak orang bertakwa makin kaya. Tapi ada juga orang makin bermaksiat, makin menentang Allah, makin kaya. Itu istidrat. Kita pilih mana? Kaya melalui istidrat atau kaya Jadi kalau ada orang makin kaya tapi makin menentang Allah, ingat aja itu apa istilah tadi? Istidrat. Nah, ini ditanya lain dijawab. Ya, ada banyak orang makin bertakwa, makin kaya banyak, tapi bukan melalui istidrat, melalui rahmat, anugerah Allah, nikmat Allah. Kan ada tuh, la in syakartum la azidannakum, karena dia banyak bersyukur, makin Allah tambah kekayaannya. Dia dapat uang katakanlah 100 juta, 20 juta disedekahkan, besoknya tahun depan sudah 300 juta dia dapat. Sedekahkan lagi tahun depan 1 miliar. Kata la in syakartum la azidannakum, jika bersyukur maka Allah akan tak rugi kita dengan Allah. Jadi kalau kayak Ustaz Mansur itu Ustaz, berapa ada kekayaan ini yang keluarkan keluarkan gimana Ustaz? Ya bersedekah tuh. Tahu lah kita itu. Tak tahu kita bahas tu. Ya. Ini dah mau habis baterai pula ni rekaman ni.